Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditemukan pelanggaran pemilu, sejumlah TPS di Jawa Tengah gelar pemungutan suara ulang. 7 petugas KPPS dan keamanan di Jawa Tengah meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi pada 14 Februari 2024. Toko modern di Klaten dibobol maling, barang dagangan senilai puluhan juta rupiah raib. Komplotan pencuri membobol toko modern di Klaten. Pelaku masuk toko dengan menjebol tembok belakang lalu mengasak barang dagangan senilai puluhan juta rupiah. Sebuah toko retail modern di Desa Kuncen Ceper, Klaten dibobol komplotan pencuri Jumat pagi. Mereka menjebol tembok bagian belakang toko, lalu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berkostum ala ninja ini menggasak barang dagangan yang ada di dalam toko. Pencurian diketahui ketika alarm toko yang disambungkan dengan ponsel karyawan berbunyi. Berawal dari alarm Pak, alarm selling dan disambungkan oleh HP karyawan. Kemudian dari karyawan di sini dari pihak pemilik toko swalayan dan mengecek bahwa benar diketahui jam 3 cek di toko swalayan tersebut diketahui barang hilang. Karyawan lalu mengecek lokasi dan mendapati tembok belakang telah jebol serta barang dagangan toko raib mulai dari rokok, susu hingga kosmetik. Saya cek ke dalam lewat belakang, saya masuk. Habis masuk itu langsung ini Pak, barangnya banyak banget. Apa aja Mas? Barang ini Pak, rokok, susu kaleng, terus ada susu yang box sama barang-barang kosmetik pria wanita itu hilang semua. Para pelaku juga merusak sejumlah kamera pengawas di toko. Polisi menemukan barang bukti berupa 2 obeng yang diduga milik pelaku dan tertinggal di lokasi. Total kerugian dari barang yang dicuri sejumlah 54 juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Diduga menghirup gas, paman dan keponakan tewas di dasar sumur sedalam 15 meter. Evakuasi jasad kedua korban memakan waktu karena diameter sumur sangat sempit. Warga Desa Kertaraharja, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, gempar usai mendengar kabar 2 warganya tewas di dalam sumur. Tarsono dan Jajuli yang merupakan paman dan keponakan itu ditemukan tewas di sumur sedalam 15 meter. Tim SAR membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengangkat korban dari dasar sumur karena diameter sumur yang cukup sempit. Kami terkendala di lubang yang terlalu sempit dan evakuasi dapat kami laksanakan kurang lebih 16 menit. Korban dapat diangkat dengan bersama tim SAR gabungan. Peristiwa bermula saat Jazuli mengetahui Tarsono yang sedang menguras sumur menggunakan diesel tewas di dasar sumur. Berniat menolong, ia malah turut menjadi korban. Isak tangis anak istri korban pecah saat jasad Tarsono dan Jazuli berhasil dievakuasi. Disusuk sama Pak Tarsono. Yang mau disusul lagi sama Pak Supron Sultan ya. Namun dicegah karena sampai berapa jam tidak ada tanda-tanda istilahnya apa ya, dipanggil kok diri. Gitu. Jadi bahwa dari semua menyatakan bahwa itu tidak ada tanda-tanda. Hanya karena kurang oksigen ya. Berdasarkan pemeriksaan tim medis Puskesmas Pagerbarang, korban dinyatakan meninggal dunia karena kekurangan oksigen dan menghirup gas saat di dasar sumur. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang pria asal Sragen ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia Jumat pekan lalu. Setelah terjatuh ke aliran sungai Bengawan Solo, Dukuh Kuyang, Desa Kliwunan, Masaran, Sragen sehari sebelumnya.
Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Apin, warga desa Kedaung, Sragen, di pinggir Sungai Bengawan Solo Jumat pekan lalu. Jasad korban ditemukan telungkup dan mengapung di pinggir sungai sekitar 1,5 kilometer dari lokasi jembatan gantung desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen, tempat korban terjatuh dari jembatan sehari sebelumnya. Evakuasi di jembatan gantung desa di Masaran ya tepatnya. Tadi dari LKP 1,5 km dari LKP. Untuk evakuasi itu pertama yang melihat ada warga. Jadi sempat dipinggirkan warga, kita jemput pakai LCR. Sehari sebelumnya korban diketahui warga terjatuh dari jembatan gantung desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen. Warga yang melihat korban jatuh ke sungai langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Saat terjatuh, korban sedang membawa sepeda motor. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk diautopsi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.